salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku semua? Tentunya kalian pasti sehat ya. Nah, di tengah pandemi COVID-19 kali ini, kalian harus membiasakan kegiatan 3M, yaitu adalah mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap menggunakan masker. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, tentunya sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, saya akan mengabsensi kalian menggunakan Google Classroom dan grup WhatsApp yang sudah kita sepakati bersama. Nah, pada pagi hari ini pembelajaran kita adalah tentang dinamika planet bumi di dalam tata surya atau sebagai ruang kehidupan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kita menggunakan pembelajaran dinamika planet bumi ini, yaitu adalah tentang bagaimana kita mengenali sistem tata surya. Nah, sebelum kalian memasuki pembelajaran kali ini, saya akan memperkuat pembelajaran kalian menggunakan PowerPoint berikut ini. Oke. Bumi sebagai ruang kehidupan, pembelajaran kali ini bertujuan KD-nya yaitu menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, indikator pencapaian kompetensinya yang pertama adalah kalian harus mengamati berbagai teori pembentukan planet bumi dan tata surya. Yang kedua adalah membandingkan teori penciptaan planet bumi sebagai indikatornya. Yang ketiga, untuk keterampilan kalian akan terampil menyajikan teori-teori pembentukan planet bumi dan tata surya. Nah, sebelum kita memasuki tata surya, kita harus tahu sebenarnya di manakah letak planet bumi dalam tata surya kita. Nah, dalam tata surya kita, planet bumi adalah planet ketiga setelah planet Merkurius dan planet Venus tentunya. Dalam sistem tata surya kita, salah satu planet yang ada di dalam tata surya kita ada berapa? Ayo coba tebak. Nah, planet bumi kita memiliki 8 planet dalam tata surya kita. Yang pertama adalah Merkurius, yang kedua Venus, yang ketiga planet bumi, yang keempat planet Mars, yang kelima adalah planet Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, kenapa? Pertanyaan kalian pasti bertanya, kenapa planet Pluto tidak lagi memasuki sebuah planet? Nah, tentunya planet Pluto itu lebih jauh, jaraknya jauh. Karena rotasi dan revolusi planetnya tidak lagi ditentukan. Nah, makanya NASA tidak lagi menentukan Pluto sebagai sebuah planet. Nah, pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang teori-teori dalam tata surya kita. Nah, dalam tata surya kita, apa itu sebenarnya tata surya? Nah, tata surya itu adalah sebuah sistem yang terdapat dalam jagat raya, terdiri dari matahari sebagai pusatnya, planet-planet yang mengelilinginya, termasuk planet bumi ya tentunya. Nah, yaitu termasuk satelit di dalamnya, asteroid, komet, meteor, debu atau yang sering kita sebut dengan nebula, kabut dan benda-benda lainnya sebagai anggota dalam tata surya yang beredar mengelilingi pusatnya, yakni matahari tentunya. Nah, mereka bergerak berdasarkan garis orbitnya atau garis edarnya masing-masing. Nah, tentunya pembentukan tata surya yaitu kita kenal dengan hipotesis atau teori yang pertama, yaitu hipotesis kabut, kedua hipotesis planetesimal, yang ketiga ada hipotesis pasang surut, keempat ada hipotesis ledakan bintang, dan tentunya yang terakhir adalah hipotesis Kuiper. Nah, pada saat ini kalian harus mengetahui apa itu hipotesis kabut atau nebula. Nah, hipotesis kabut yaitu sebuah teori yang dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775 oleh Laplace tentunya. Nah, teori ini menyebutkan atau hipotesis ini menyebutkan bahwa jagat raya terdapat gumpalan. Nah, terdapat gumpalan kabut yang berputar secara perlahan tentunya. Bagian-bagian tengah kabut ini lama-kelamaan menjadi gumpalan gas yang kemudian menjadi sebuah matahari atau bintang besar. Bagian kabut di sekitarnya menjadi planet-planet kecil. Nah, jadi ada sebuah kabut dalam tata surya kita yang tengahnya memusat, lalu di sekelilingnya kabut-kabut yang lain akan menjadi sebuah planet-planet kecil. Ini adalah teori dari
teori yang tadi. Nah, yang kedua, hipotesis atau teori planetesimal. Tentunya kalian tahu dong, teori ini adalah yang dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain dan Moulton. Nah, apa bunyi teorinya? Teori ini awalnya tata surya ini memiliki anggota hanya matahari saja, hanya satu tentunya. Nah, hingga suatu saat terdapat sebuah bintang besar yang melintas dekat matahari. Nah, karena dia melintas dekat matahari, gaya tarik-menarik, lalu dua benda ini tersebut menyebabkan material padat yang berhamburan dan bergerak bebas. Nah, material yang tadi lepas dari pusatnya itu mendingin lalu memadat menjadi sebuah benda berukuran lebih kecil yang kita kenal dengan planet. Nah, benda tersebut bertabrakan dengan membentuk objek angkasa seperti planet, bulan, asteroid, meteor, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada hipotesis atau teori pasang surut gas. Nah, teori pasang surut gas ini dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffreys. Nah, dia mengatakan bahwa sebuah bintang itu melintas di dekat matahari. Hal ini menyebabkan terjadinya pasang pada matahari. Nah, kamu tahu ya kalau pasang jadi semakin membesar. Nah, kemudian bergerak mengelilingi matahari dan menjadi pecah menjadi sejumlah butir-butir atau benda-benda kecil atau material-material kecil yang pada akhirnya membentuk gumpalan-gumpalan yang menjadi sebuah planet-planet yang ada pada saat ini. Nah, selanjutnya itu adalah teori yang disebut hipotesis ledakan bintang. Nah, teori hipotesis ledakan bintang dikemukakan oleh Fred Hoyle. Nah, hipotesis ini kemungkinan matahari memiliki kawan-kawan sebuah bintang atau pada mulanya berevolusi seperti itu kira-kira satu sama lain. Ada juga di antaranya yang memadat dan kemudian terjerat oleh orbit matahari. Banyak dari bintang yang meledak di ruang angkasa tentunya. Nah, teori ini didukung oleh banyak ahli astronomis karena bintang ganda atau bintang kembar memang ada sebelumnya. Nah, seperti itu. Yang terakhir itu ada hipotesis atau teori Kuiper. Nah, teori ini dikemukakan oleh Gerard P. Kuiper. Nah, seorang tokoh dari teori ini mengatakan bahwa semesta itu sebenarnya terdiri atas formasi bintang-bintang sebenarnya. Nah, menurut Kuiper, dua pusat yang memadat berkembang dalam satu awan antara bintang yang mengandung gas hidrogen. Nah, pusat yang satu ini lebih besar daripada pusat yang lainnya, sehingga kemudian memadat menjadi bintang tunggal yang kita kenal sebagai matahari tentunya. Nah, sampai di sini tentunya kalian tahu. Nah, kesimpulan dari hipotesis atau teori-teori ini tentunya kita mengetahui sebenarnya tata surya itu apa sih? Nah, tata surya adalah sistem yang terdapat di jagat raya yang terdiri dari matahari tentunya yang sebagai pusat tata suryanya. Nah, planet-planet termasuk planet bumi tentunya di dalamnya itu satelit, ada asteroid, komet, meteor, debu, dan kabut, dan benda-benda lainnya sebagai anggota tata suryanya itu beredar mengelilingi matahari. Tapi beredarnya pada porosnya ya, atau pada pusatnya. Tetapi ada juga benda-benda luar angkasa yang tidak bergerak pada porosnya tentunya. Nah, kesimpulannya kita mengenal hipotesis-hipotesis atau teori-teori yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama ada teori kabut atau nebula, itu yang dicetuskan oleh Immanuel Kant dan Laplace. Yang kedua ada teori planetesimal yang dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain dan Moulton. Dan yang ketiga itu ada teori atau hipotesis pasang surut gas yang dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffreys. Nah, yang keempat ada teori bintang kembar yang dikemukakan oleh Fred Hoyle. Yang kelima ada teori awan debu atau protoplanet yang dikemukakan oleh von Weizsäcker. Yang selanjutnya ada teori ledakan bintang, ada teori dari Fred Hoyle. Yang terakhir adalah teori Kuiper yang dikenalkan oleh Gerard P. Kuiper. Nah, sampai di sini tentunya kalian akan tahu apa teori-teorinya. Nah, setelah ini kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik
yang saya sudah kirimkan melalui WhatsApp dan Google Classroom. Nah, lalu nanti setelah kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD, kalian akan mengumpulkan melalui DCR atau Google Classroom. Nah, sampai di sini tentunya kalian sudah paham ya apa itu tentang tata surya dan teori-teori pembentuknya. Nah, selanjutnya kita akan melalui uji post test tentunya untuk mengukur sebagaimana pengetahuan kalian pada pagi hari ini. Nah, linknya nanti Pak Ari berikan melalui Google Classroom tentunya ya. Kita menggunakan Google Form tentunya. Nah, setelah ini tentunya kalian banyak pertanyaan. Kalian bisa menyampaikan melalui Google Classroom dan WhatsApp. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf, kita berdoa ya sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini sangat berfaedah ya. Tentunya akan berguna bagi masa depan kamu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.